Teman-teman semua, di balik saya yang sekarang, saya dahulu adalah seorang yang paling suka teriak di jalan. Saya juga paling semangat ketika ada aksi bela Islam. Bahkan saya pun juga ikut long march lain sebagainya, bahkan kadang-kadang juga harus mempersiapkan pentungan ataupun mengepung daripada lawan agama Islam. Saya pernah melakukan itu, teman-teman semua. Saya ini adalah seorang Islam yang ekstremis. Dari zaman aliyah sampai kuliah pun masih Islam ekstrim. Dan juga saya sering ikut daripada agenda FPI, demo, lain sebagainya, bahkan juga HTI. Tetapi hati saya kosong dan merasa hampa ketika saya ikut dengan mereka. Mengapa ketika saya sangat keras membela agama, justru saya kehilangan rasa damai dalam agama Islam itu sendiri? Sehingga manusia itu hidupnya berproses, termasuk yang saya alami sendiri. Pada akhirnya saya menemukan Islam yang saya cari selama ini, Islam yang sejati, melalui seorang tokoh figur yang kalian anggap sebagai seorang liberal, yang kalian anggap sebagai seorang penyesat, lain sebagainya, atau bahkan kalian anggap sebagai organisasi terlarang. Tetapi beliau telah menyelamatkan saya dengan memberikan pemahaman Islam yang sejati. Bahkan saya yang seorang ekstremis Islam dapat berubah menjadi seseorang yang mampu hidup damai, hidup tenggang rasa kepada sesama. Beliau adalah Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu teman-teman semua, daripada pembahasan kali ini, saya harap teman-teman yang masih hidup dalam sistem ekstremis Islam dapat keluar daripada itu dan menemukan kembali hakikat Islam sejati. Mari kita bahas, teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, saya dulu sangat bangga ketika menyebut diri saya sebagai aktivis Islam garis keras. Dan thumbnail itu tadi, ketika ada foto saya menggunakan sorban di kepala, yaitu memang saya. Dan saya memang seperti itu ketika zaman aliyah. Artinya pada zaman aliyah atau SMA, saya sudah sering ikut halakoh, ikut pengajian-pengajian tauhid, lain sebagainya itu, yang sering diselenggarakan oleh FPI atau bahkan Hizbut Tahrir Indonesia. Setelah aliyah, saya beranjak kepada masa kuliah di UIN Jakarta. Apakah Anda pikir saya akan berubah sekalipun saya masuk UIN? Enggak. Bahkan saya lebih keras lagi. Saya masuk organisasi dakwah Islam yang notabene adalah underbow atau gerakan bayangan daripada Ikhwanul Muslimin. Bahkan saya juga sering ikut daripada diskusi ideologi Islam, khilafah terutama. Bahkan saya juga sering turut terlibat di agenda baik yang diselenggarakan oleh FPI maupun HTI, teman-teman semua. Bahkan pernah suatu ketika di dalam kelas itu, ketika viral bendera tauhid ya, yang kalimat la ilaha illallah itu dibakar oleh orang-orang Banser, saya terlibat debat keras kepada salah satu dosen saya di kelas pada waktu itu, teman-teman semua. Di ruangan kelas saya berdebat dengan dosen saya, yaitu Pak Mumin Rauf. Itu semua saya lakukan untuk membela daripada ideologi Islam lain sebagainya. Bahkan ketika membuat tulisan, membuat makalah lain sebagainya, saya akan kerap sekali menampilkan untuk menerapkan daripada syariat Islam di Indonesia. Yaitulah saya. Mengapa kami melakukan seperti itu? Karena kami bangga disebut sebagai pembela agama. Tetapi teman-teman semua, tunggu dulu. Daripada proses itu semua, saya merasakan satu kehampaan dalam diri saya, terutama tentang Islam itu sendiri. Semakin hari, saya justru melihat wajah lain mereka di balik gerakan seperti ini. Mereka mengatakan, ayo kita zuhud, lain sebagainya, tetapi apa? Mereka bergelimangan harta, bahkan mereka mengambil uang donasi masyarakat. ACT salah satunya kan begitu. Yang katanya mereka cinta akhirat, pada faktanya mereka sangat suka sekali pamer dunia. Mereka pamer kendaraan, pamer rumah, dan mengatakan apa? Litakrim wa ta'zim ilmi, kan begitu. Ya Allah ya Karim. Bahkan kadang-kadang kalau saya ikut majelis, dia di Jakarta pada waktu itu ya sebutlah Nur Mustafa. Di sana kita diajarkan untuk hidup zuhud, qanaah, lain sebagainya. Tetapi apa? Habibnya naik mobil Alphard, kan begitu.
Ya inilah salah satu yang membuat hati saya hampa terkait daripada Islam itu sendiri, teman-teman semua. Bahkan kita pun terlibat juga untuk debat kepada mereka yang membenci daripada ideologi Islam. Sehingga grup-grup WhatsApp itu kita gunakan sebagai apa? Untuk mempropagandakan daripada ideologi Islam itu sendiri. Daripada perjalanan kehidupan semacam inilah, saya mencoba mempertanyakan kepada diri saya sendiri. Kenapa ketika saya menjadi atau mengklaim diri sebagai pembela agama, sebagai pembela Islam, justru menjauhkan saya daripada sesama manusia? Mengapa saya ini nggak bisa waktu itu duduk bersama kepada orang yang berbeda agama padahal mereka manusia? Bahkan terhadap orang yang berbeda mazhab pun kita musuhi. Kenapa seperti itu? Apakah ini Islam? Bahkan sekalipun saya waktu kuliah ikut HMI, itu pun nggak berubah pandangan saya terhadap Islam yang ekstrim. Sampai-sampai saya dikenal oleh teman-teman kuliah saya sebagai orang FPI, kan begitu. Dari sanalah saya merasa hampa. Padahal saya sholat, saya ngaji, lain sebagainya. Bahkan saya juga mengikuti daripada pengajian, taksin, lain sebagainya itu. Tetapi, sekalipun saya seperti itu, saya nggak bisa hidup tenang. Bahkan, saya pun nggak bisa tertawa bersama dengan orang yang berbeda agama. Saya merasa Islam yang saya jalani selama ini justru menjadikan saya membenci sesama manusia. Sehingga saya melihat bahwa Islam yang saya jalani adalah Islam yang penuh dengan amarah. Yang dimana diperparah lagi, saya pun terjebak dalam simbol-simbol yang dikatakan sebagai Islami itu. Sehingga saya nggak pernah mengerti hakikat Islam, nggak pernah mengerti daripada Islam sejati itu seperti apa. Yang saya mengerti adalah apa? Islam adalah simbol. Engkau pakai sorban, engkau Islam, dan sebagainya itu. Hal ini berlanjut, artinya saya berpaham Islam ekstremis sejak 2016 sampai tahun 2023. Sampai pada ujungnya, virallah kasus daripada Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Pada awalnya, saya pun juga seperti masyarakat pada umumnya, menganggap Syekh Panji Gumilang sebagai antek liberal, antek Yahudi, mohon maaf. Tetapi, saya mencoba memahaminya lebih dalam lagi. Dan saya teringat suatu perkataan daripada Imam Ali, An-nas a'dahum jahilun. Musuhnya manusia adalah ketidaktahuannya. Oleh karena itu, saya memutuskan satu hal, yaitu mendengar langsung daripada perkataan beliau. Bukan daripada buzzer-buzzer gak jelas yang sengaja ingin menjatuhkan daripada Syekh Panji Gumilang. Saya simak semua daripada gagasan beliau, ceramah beliau, bahkan cara beliau membangun daripada Ma'had Az-Zaitun, teman-teman semua. Dan ketika saya menyimak segala ceramah, pidato, khutbahnya Syekh Panji Gumilang, saya terenyuh, teman-teman semua, ketika beliau menyatakan, janganlah kita bertikai masalah agama. Karena pada hakikatnya, Tuhan yang kita sembah itu ialah Dia yang menciptakan kita. Lalu untuk apa kita bertikai? Adapun kita sebagai umat beragama, ya udah ayo berlomba-lomba membangun, menjalankan kebaikan. Adapun benar dan salah, biarlah Tuhan yang mengutus. Jujur, perkataan demikian membuat hati saya terenyuh dan merasakan, oh inilah Islam yang saya cari. Bahkan beliau juga sempat mengatakan kepada saya ketika saya bertemu dengan beliau, Mas, asyidda alal kufar itu bukanlah berarti sampean itu keras tegas beringas ke orang kafir. Enggak, bukan begitu. Asyidda alal kufar itu artinya apa? Kamu, Mas, yang punya prinsip, pegang teguh prinsip itu. Adapun kepada orang lainnya biarkan kalau dia nggak mau menerima. Janganlah prinsip yang kamu pegang teguh itu tergoyahkan karena mereka orang-orang yang menolak kamu. Dan saya sangat kaget ketika Syekh Panji Gumilang mengartikan asyidda alal kufar seperti ini. Tentu Syekh Panji Gumilang memahami Islam itu lebih mendalam, teman-teman semua. Bahkan ketika munculnya gerakan-gerakan Islamofobia atau saudara-saudara kita yang membenci, mengkritik Islam itu sendiri, Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa Islamofobia itu tidaklah hadir hanya daripada orang di luar Islam, tetapi sesama umat Islam. Syiah membenci Sunni, apakah itu bukan Islamofobia? Bahkan Syekh Panji Gumilang menegaskan kepada mereka, janganlah kita berlaku keras, gak akan bisa. Tetapi apa? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah mereka dengan cara yang baik, teman-teman semua. Oleh karena itu,
Ketika saya membahas daripada sejarah kelam umat Islam, sejarah kelam Islam itu sendiri, bukan berarti saya sedang mencaci maki Islam, bukan. Tetapi saya membuka mata kalian, wahai saudara-saudaraku yang muslim, ya. Janganlah kalian ini ta'assub bil gobilah. Jangan. Kalian membanggakan gobilah kalian itu sebagai seorang muslim. Kalian menganggap sebagai umat yang mulia, menganggap umat yang nggak pernah salah. Lantas kalian menghina umat agama lain, padahal sejarah kalian pun sama buruknya kepada mereka. Kan begitu. Dan ketika saya membuat seperti itu, saya tahu banyak sekali saudara-saudara saya yang Kristiani atau berbeda agama itu mendukung saya untuk membongkar lebih dalam. Atau bahkan banyak juga yang justru memaki Islam atau mengkritik Islam dengan keras. Ya saya biarkan. Kenapa? Karena saya sadar bahwa mereka telah menjadi korban daripada kelakuan umat Islam itu sendiri. Dan seharusnya kita sebagai umat Islam ini, ketika mereka mengkritik kita, janganlah kita marah, tetapi apa? Kita perbaiki. Kan begitu. Tapi sayangnya masih banyak sekali umat Islam yang nggak bisa seperti itu, teman-teman semua. Dan perlu Anda ketahui, sejak saat itulah saya berubah ketika membaca gagasan, menyimak daripada segala pidato Syekh Panji Gumilang, terutama membangun daripada Al-Zaitun, saya berubah 180 derajat, teman-teman semua. Hingga pada akhirnya, saya tidak lagi membenci orang karena berbeda agama, berbeda iman. Enggak. Saya saat ini bisa duduk bersama, bisa bercanda sekalipun dengan orang Katolik, orang Protestan, bahkan seorang ateis sekalipun. Bahkan di channel saya pun, ya, di konten saya sebelumnya, saya pun diundang oleh apologet Kristiani, yaitu Fatimah Sa'diyah, Bunda Fatimah. Saya pun mau, nggak masalah. Ketika beliau mengkritik Islam dan sebagainya, saya terima kritikan itu. Saya pun berdiskusi dengan mereka dengan ramah, bukan dengan marah, teman-teman semua. Bahkan, saya pun merasa lebih Islami, lebih menjalankan perintah Rasul ketika saya bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan saya tak ragu mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim yang merdeka. Saya terbebas daripada doktrin kegelapan. Dan saya tidak lagi bermental korban atau merasa yang paling suci. Enggak. Dan Anda perlu ketahui bahwa Islam yang saya yakini sekarang adalah apa? Islam yang mengasihi. Islam yang membangun ilmu, membangun perdamaian, bahkan Islam yang membangun peradaban. Bukan Islam yang dimaknai oleh mereka, umat mayoritas Islam pada saat ini. Dan Islam yang saya yakini adalah apa? Islam yang mampu memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Dan inilah ajaran daripada Syekh Panji Gumilang itu sendiri. Oleh karena itu, untuk sahabat-sahabat saya yang dulu, yang masih terjebak dalam retorika jihad tanpa ada makna, yang masih sibuk mengkafirkan satu sama lain, bahkan bagi kalian yang masih merasa paling benar sendiri, cobalah buka mata hati kalian. Dengarkanlah pandangan, gagasan daripada Syekh Panji Gumilang. Bacalah kembali ayat suci Al-Quran, tapi ingat, baca dengan kacamata rahmat, bukan dengan kacamata kebencian. Terlebih lagi, Islam itu luas, maka jangan sempitkanlah Islam sebatas penafsiran kelompok kalian, apalagi kelompok Balawi. Jangan. Dan janganlah membungkus Islam dengan amarah dan dendam, apalagi Islam dijadikan sebagai alat politik dan kekuasaan. Jangan, teman-teman semua. Jadilah muslim yang bebas, bebas mencintai, bebas berdiskusi, bebas berdialog, bahkan bebas mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, inilah kisah saya ketika saya masih bersikap daripada Islam ekstremis. Hingga pada akhirnya Syekh Panji Gumilang lah yang menyelamatkan saya daripada paham seperti ini. Oleh karena itu teman-teman semua, nggak usah heran kenapa di channel saya 95% adalah membahas daripada gagasan pandangan Syekh Panji Gumilang. Nggak usah heran, karena saya merasa tercerahkan daripada adanya gagasan Syekh Panji Gumilang. Dan sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk menyebarluaskan gagasan tersebut agar semakin banyak masyarakat yang tercerahkan dan terselamatkan daripada paham-paham Islam yang ekstrim. Sekian dari saya teman-teman semua. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua, merdeka.